Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek penutup antara dirinya dengan robnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Tersisa 3 buah hadis Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mirip-mirip maknanya. Kami akan coba bacakan dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Hadis nomor 7 dengan sanad sahih, urutan 170 dari awal belajar berbunyi dari Abu Al-Malih Al-Hudhali. Dia mengatakan, anna nisa'un min ahli dalam kurung Hims, atau min ahli Syam, dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, antunna allati yadkhulna nisa'ukunna al-hammamat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqattis sitra bainaha wa baina rabbiha. Yang artinya bahwasanya beberapa wanita, kata Abu Al-Malih Al-Hudhali rahimahullah, seorang tabi'in, ada beberapa wanita dari penduduk kota Hims. Kota Hims ini satu kota di negeri Syam, atau wanita penduduk Syam datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah bertanya kepada mereka, wanita-wanita di antara kaliankah yang suka masuk ke tempat pemandian umum? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek penutup antara dirinya dengan robnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lafaz ini adalah lafaznya, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim juga mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abu Al-Malih Al-Hudhali rahimahullah, seorang tabi'in yang menyampaikan kepada kita tentang kisah kejadian ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tradisi orang-orang di negeri Syam di masa itu, negeri Syam di masa itu satu wilayah, tapi sekarang jadi 4 negara, Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania, dinamakan negeri Syam di masa dulu. Maka tradisi mereka, karena di situ dulu bekas kerajaan Bizantium atau Romawi, tradisi mereka ini ada. Mereka sering mandi sama-sama, sama jenis dengan tidak berbusana. Bahkan di masa kita sekarang sudah jauh lebih parah gitu ya. Karena mereka bercampur baur laki-laki perempuan sudah tanpa busana, itu sudah dianggap atau difamiliarkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Maka ini ada tradisi itu, dan sebagian muslimin masih ada yang terpengaruh. Oleh karena itu dalam kisah ini disebutkan, waktu wanita-wanita dari negeri Syam, muslimat, datang dan ketemu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah sudah tahu. Maka Aisyah mengatakan, kaliankah para wanita-wanita negeri Syam yang membiarkan diri-diri kalian atau para wanita kalian masuk ke tempat pemandian umum? Maka tanpa menunggu jawaban lagi, karena Aisyah sudah tahu pasti mereka menjawab iya, beliau langsung menasihati apa yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang muslim untuk menasihati muslim yang lainnya. Pada saat memang dia tahu terjadi kemungkaran, maka dia luruskan kesalahan tersebut, atau meninggalkan sebuah jenis ibadah sehingga ibadah itu diingatkan agar selalu dijaga. Ya, jadi sisi lain kalau ada pelanggaran kita ingatkan jangan melakukan pelanggaran itu karena ada hukumannya. Sisi yang lain kalau ada ibadah yang ditinggalkan maka kita juga mengingatkannya. Inilah diambil bagaimana Aisyah menasihatin para wanita dari negeri Syam tadi. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil yang keempat dari hadis ini adalah mirip dengan hadis tadi sebelumnya, adanya ancaman dari Nabi SAW bagi wanita yang sengaja pergi ke tempat umum membuka auratnya sehingga dilihat oleh wanita yang lain. Kalau dilihat oleh laki-laki lebih berat lagi dosanya. Dilihat oleh wanita yang lain, tadi sudah kami sampaikan, bahkan masalah luluran di salon misalnya terbuka auratnya, ya, dia buka pakaiannya di selain rumah suaminya. Kalau tadi riwayat nomor 6 di rumah ibunya kalau dia belum menikah atau di rumah orang tuanya. Kalau sudah menikah berarti di selain rumah suaminya, maksudnya tanpa busana ya, maka itu dia telah merobek hubungan baik dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bisa Allah hukum dia, bisa Allah tidak terima hajatnya, berarti menandakan ini perbuatan dosa. 2 buah hadis yang terakhir saudaraku seiman, hadis nomor 8 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 171 dari awal kita belajar. Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabarani dan Al-Hakim meriwayatkan dari Darraj, Abu Sama' dari As-Sa'ib, anna nisa'a dakhalna ala ummi Salamah radhiyallahu anha fasa'alathunna man antunna, qulna min ahli Hims, dalam kurung Himsnya, qalat min ashabil hammamat, qulna wa biha ba's, faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah.
Bahwasanya ini riwayat yang mirip dengan tadi, cuman kalau tadi terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha mukminin, sekarang terjadi pada Ummu Salamah. Ada beberapa wanita yang masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang lain, maka beliau bertanya kepada wanita-wanita tersebut, kalian ini siapa? Maka mereka menjawab, kami dari kota dalam kurung Hims. Ini salah satu kota di negeri Syam, tadi sudah kita jelaskan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, dari kalangan orang-orang yang suka masuk ke tempat pemandian umum, tanda tanya. Mereka menjawab, memang ada yang salah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah merobek penutupnya darinya atau perlindungannya darinya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, di mana beliau yang memberikan nasihat kepada wanita-wanita dari negeri Syam tadi, yang memang terkenal mereka suka keluar masuk pemandian umum. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, pentingnya seorang muslim mirip dengan tadi, menasihatin orang muslim yang lain. Ingat 2 poin ya, kalau kita lihat dia melakukan pelanggaran agama, nyata depan mata kita buat pelanggaran agama, kita ingatkan. Kemudian sisi yang lain, kalau mereka melalaikan ibadah atau perintah, maka juga dinasihati. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW yang menyampaikan tentang ancaman yang sangat berat bagi wanita yang coba membuka pakaiannya, di sini membuka busanahnya ya, ke tempat selain rumah suaminya, berarti menandakan tidak berbusana, atau selain rumah orang tuanya, maka berarti dia telah merobek ya hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya sudah kami jelaskan tadi, kami ingatkan lagi, adalah dia berarti bisa kena hukuman Allah atau Allah jauhkan dari segala kebutuhan-kebutuhan dia. Hadis terakhir dalam bab kita, dan kita tutup dengan ini saudaraku Siman, hadis nomor 9 di bab nomor 5 ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 172 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama dalam kurung illa bimi'zar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamra, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al khamr, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa baina wa bainaha mahram. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan kain sarung, ini bagi laki-laki. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka jangan memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan minum khamar. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka jangan duduk di meja yang padanya diminum khamar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan berduaan dengan seseorang wanita tanpa ada mahram di antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan pada sanadnya terdapat Yahya bin Abu Sulaimah Al-Madani. Namun hadis ini sudah disahihkan oleh Syekh Albani setelah menelusuri sanad-sanadnya. Dari sini kita ambil banyak sekali pelajaran, namun umumnya sudah terulang di hadis yang lain atau hadis sebelumnya. Seperti misalnya yang pertama, tidak boleh laki-laki masuk ke tempat pemandian umum kecuali sudah menutup auratnya dan darurat tentunya. Yang kedua, juga adanya larangan tidak boleh masukkan istri ke dalam tempat pemandian umum atau mengizinkan mereka. Yang ketiga, tidak bolehnya seseorang minum khamr. Yang keempat, ini mirip dengan yang ketiga tapi penguatan, tidak boleh duduk dalam sebuah makanan, meja yang dihidangkan makanan yang ada khamrnya. Tadi sudah kita singgung juga masalah restoran. Nah yang kelima, ini yang terakhir adalah yang tambahannya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali tentunya wanita yang tidak halal buat dia kecuali ada mahramnya. Jadi memang poin ini juga perlu kita titik beratkan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan hal yang darurat sekali, maka kita dilarang interaksi dengan lawan jenis kita, terutama berduaan. Kalau di tempat umum berbeda, di sebuah lembaga, misalnya sekolah, kantor, tapi ramai, itu mungkin berbeda hukumnya. Tapi kalau berduaan ini tidak dibolehkan sama sekali, ya. Tidak berduaan tidak bolehkan sama sekali, karena memang dilarang. Kata Nabi SAW, kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Lalu seseorang sempat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Mungkin ada sebagian bapak-bapak di sini, maaf, bukan di sini. Anggaplah seseorang muslim di luar sana, dia berpikir karena dia sibuk, lalu kemudian dia bilang sama adiknya, antarlah
kakak iparmu ini atau kakakmu misalnya, dia suruh antar istrinya, berduaanlah si adik ipar ini dengan kakak iparnya di mobil misalnya, atau berduaan boncengan motor. Ini semua tidak dibolehkan teman-teman sekalian, karena ipar pun punya hak rahim tapi bukan mahram, tidak boleh. Atau sebaliknya, seorang wanita misalnya ibu-ibu ya, dia membiarkan adik perempuan atau kakak perempuannya berduaan sama suaminya untuk diantar ke sebuah tempat ya, di atas mobil berduaan atau bonceng motor berduaan. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Karena memang ini tetap bukan mahram. Berduaan ini akan membuka pintu ketiganya adalah syaitan. Maka harus hati-hati sekali. Dan ini teman-teman sekalian ditanyakan oleh Nabi SAW, karena ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, karena memang itu biasa dianggap ya oleh orang itu familiar sekali. Oh nggak masalah kok ipar. Nah kalau ipar saja, saudara dan saudari pasangan kita tidak boleh, bagaimana dengan orang lain? Maka harus kita hati-hati teman-teman sekalian ya. Kalau darurat sekali, ada orang ketiga yang menengahi, ada orang yang menemani, terutama mahramnya, dan itu pun sesuai dengan hajatnya saja. Semoga Allah SWT membuat kita selalu istiqomah di atas agamanya, dan juga memaafkan kalau kita punya kesalahan-kesalahan yang lalu, serta juga menerima seluruh amal-amal soleh kita, dan semoga Allah menyatukan kita kelak di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini, dan semoga yang hadir semuanya diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.